Nama saya Hadi Saputra. Saya bersedia untuk menandatangani kuasa hukum PN Pradi untuk mengajukan PK. Saya Suprianto bersedia menandatangani kuasa hukum ke Pradi dengan sukarela. Saya Kesandi bersedia memberikan kuasa kepada Pradi dengan sukarela dan ikhlas untuk mengajukan PK. Saya Rivaldi, saya dengan sukarela memberikan kuasa saya kepada PN Pradi untuk mengajukan PK. Hari ini kan publik itu sejak awal kan diributkan, menjadi menarik itu dengan adanya 3 DPO. Oh iya. Dalam persepsi publik ya, termasuk para pengacara besar itu adalah ini ada anak pejabat membunuh tetapi dilindungi, sehingga perlu didobrak di kepolisian. Dan pada akhirnya akan ditangkap cuma Peggy. Dan kemudian saya lihat Polda ada keraguan terhadap 3 DPO ini, akhirnya yang 2 pun dinyatakan dianulir ya. Ini kan ada polisi menganulir putusan pengadilan. Iya. Nah, itu kan tidak enak bunyinya. nah, kemudian kita sudah tahu kan ada terpidana kemudian diragukan sampai hari ini. Sehingga dalam pandangan Bapak pembunuhan itu ada nggak sih? Saya hanya berani mengemasnya dalam bentuk pertanyaan. Iya. Jadi loopholes pertama tadi sudah kita singgung terkait dengan kualitas keterangan. Iya. Yang sungguh-sungguh saya khawatirkan digali dengan cara-cara yang intimidatif. Iya. Ya, sehingga kualitas keterangan dari para terdakwa, terpidana, dulunya tersangka, kualitasnya rendah. Saksi pun demikian. Loopholes yang kedua adalah juga dalam bentuk pertanyaan, yaitu benarkah kedua korban ini meninggal akibat pembunuhan? Nah, saya lebih berani mengemasnya dalam tanda tanya. Iyalah. Gitu. Loopholes yang ketiga, benarkah sudah terjadi perkosaan? Iya. Kalau yang ketiga nih ya, saya katakan begini, memang objek sperma itu urusan kedokteran, bukan urusan psikologi forensik. Spermanya itu urusan kedokteran. Dokter bisa menentukan sperma siapa? Itu urusan kedokteran. Kalau saya psikologi forensik, Iya. mungkin orang kan lagi ngapain ikut cawe-cawe soal sperma? Oke. Ya. Bidangnya beda. Beda. Oke. Saya katakan begini, sekali lagi, kalau bicara tentang objek sperma, Ya. itu memang urusan kedokteran forensik. Tapi latar psikis yang mendahului keberadaan sperma Ya. itu urusan psikologi forensik. Iya. Penalarannya bagaimana? Begini kan, sperma itu bisa ada akibat aktivitas seksual yang forceful, Iya. yang di dalamnya ada unsur kekerasan. Kalau itu latar adanya sperma, maka memang patut diduga ini pidana. Sperma itu merupakan barang bukti pidana. Iya. Karena boleh jadi sebelumnya ada sebuah aktivitas seksual yang forceful, yang mengandung kekerasan. Tapi sperma juga bisa ada didahului oleh aktivitas seksual yang konsensual, yang mau sama mau. Nah sekarang sperma ini nih yang ditemukan di tubuh almarhumah itu adalah sperma akibat aktivitas seksual yang forceful atau akibat aktivitas seksual yang konsensual? Tidak terjawab. Tapi sekarang kita berandai-andai. Oke. Karena sudah kadung disimpulkan, diputus bahwa almarhumah mengalami perkosaan. Oke deh, saya ikuti aja nih. Di putusannya kan tidak ada pemerkosaan kan? Kan katanya begitu dinarasikan. Saya ikuti aja deh. Oke. Narasi itu saya ikuti ya. Narasi itu saya ikuti. Persoalannya adalah dalam kasus ini ada berapa orang laki-laki? Saya maksud. Nah, kalau kemudian disebut-sebutlah bahwa almarhumah ini diperkosa misalnya gitu. Berarti itu spermanya siapa? Yang memerkosa itu siapa? Orang yang disebut-sebut bernama Peggy itu di dalam salah satu putusan disebut tidak melakukan perkosaan. Tanda petik sebatas meraba dan menciumi almarhumah.
Tetapi seingat saya ketika konferensi pers Polda Jawa Barat disebutlah bahwa PS ini melakukan perkosaan. Muncul persoalan baru. Ini dapat simpulan bahwa ini perkosaan. Peggy Setiawan melakukan perkosaan dari mana asalnya? Kenapa pertanyaan tidak terjawab? Karena uji saintifiknya juga tidak jalan. Uji saintifiknya tidak jalan. Pertanyaan saya yang awam. Kan kalau dilakukan perkosaan oleh banyak orang, ya lebih dari 3 lah. Ya misalnya. Jumlah spernya banyak nggak sih itu? Nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Nah. Ya semestinya kalau dilakukan uji DNA akan ditemukan jumlah DNA sesuai dengan jumlah pelaku perkosaan itu. Iya. Yang diasumsikan mereka sampai kemudian mengalami ejakulasi ya, mengeluarkan sperma. Gitu. Umur sperma ada dalam vagina perempuan, kuatnya berapa jam sih? Lama. Ada catatan menunjukkan bisa sampai berminggu-minggu. Memang akhirnya begini, sangat juga tergantung pada kondisi pembusukannya seperti apa, Iya. kondisi tanahnya seperti apa, dan seterusnya. Tapi hitung-hitungan secara umum lah, memungkinkan itu. Dalam hitungan minggu masih mungkin untuk dilakukan uji DNA. Terbukti dalam kasus Cirebon ini kan sang dokter forensik, kalau tidak salah dia melakukan ekshumasi itu 2 minggu. 2 minggu setelah korban dimakamkan. Dan dia bawa sperma itu ke laboratorium. Namun memang diakui tidak ada permintaan dari penyidik untuk melakukan uji DNA. Kenapa? Tahu saya. Kan dari situlah kita untuk menentukan siapa pelaku dong. Kalau mengacu pada perkataan Kapolda Anton Carlian, karena pemeriksaan DNA itu mahal. Mahal kan bisa nyari lah. Betul, misalnya jangan sampai kemudian menghukum orang yang tidak melakukan. bersalah. Terus yang berikutnya masih ada. Ini secara kebetulan kasus di kampung halamannya Kang Deddy. Ya, yang Subang. Iya. Ya. Itu kan juga kabarnya ditemukan ada noda darah yang setelah dilakukan uji DNA ada DNA asing. DNA asing. Ya. Tapi kan semestinya di dalam lantas DNA-nya siapa? Sayang juga tidak dilakukan uji DNA. Secara kebetulan di Reskrimum Polda Jabar yang sekarang menangani kasus Cirebon dan di Reskrimum Polda Jabar yang menangani kasus Subang itu sama orang itu secara kebetulan. Pak siapa namanya? Pak Suwarna? Ya, Suwarna kalau nggak salah. Ya, kenapa saya sebut hal ini? Karena saya jadi mempertanyakan. Semestinya Pak di Reskrimum tahu dong betapa pentingnya dilakukan uji DNA terhadap bukti-bukti yang sangat penting semacam itu. Karena kalau tidak kan dikhawatirkan terjadi false arrest, penahanan orang yang keliru, kemudian false conviction, orang didakwa secara keliru, dan ujungnya adalah false imprisonment, orang divonis bersalah juga karena kekeliruan, vonis salah. Jadi kan kalau dari pendekatan sains bahwa dari sisi sains sampai hari ini tidak ada bukti Bahwa yang menunjukkan terjadinya pembunuhan. oh ini terkait dengan pembunuhan ya? Iya, iya. Ya, kalau sekali lagi, kalau Kan baru perkosaan barusan. uji saintifik dalam pengertian otopsi, memang tidak menyimpulkan, hanya disebut kematian tidak wajar. Oke. Tetapi yang saya pahami, kematian itu disebabkan oleh 4 hal, NASH. Satu diantaranya adalah kematian wajar, yaitu kematian yang natural sifatnya. Iya. Karena sakit, karena usia lanjut, itu natural, itu kematian wajar. Kematian tidak wajar seperti apa? ASH, accident, suicide, homicide. Dalam kasus Cirebon, suicide sepertinya bisa kita singkirkan ya. Jadi tinggal ada 2 kemungkinan kan? Apakah kedua korban meninggal akibat accident, yaitu kecelakaan lalu lintas, ataukah akibat pembunuhan? Ya. Nah, ketidakyakinan keluarga korban bahwa mereka itu meninggal karena kecelakaan kan sebelumnya sudah ditetapkan kecelakaan oleh Polsek, ya kan? Itu disebabkan karena kendaraannya tidak rusak, HP-nya utuh. Pertanyaannya adalah, apakah dalam sebuah kecelakaan lalu lintas tunggal harus selalu rusak?
motor yang dikendarainya atau harus selalu rusak HP? Saya mencoba konsekuen bahwa yang layak menilai hal semacam itu tetap kembali ke saintis, ke ilmuwan. Ya, saya paham keluarga korban bersedih dan mereka ingin memastikan apa sebab anggota keluarga mereka kehilangan nyawa. Saya bisa paham itu. Tapi ketika anggota keluarga korban menyebut A, B, C tentang kondisi keluarga mereka itu, saya tetap memandang itu sebagai sebuah penilaian awam. Penilaian awam. Beda cerita kalau kemudian yang keluar adalah penilaian dari profesional, dari saintis. Yang saya sayang, penilaian saintis, penilaian uji forensik itu tercantum dalam sejumlah berkas hukum yang tidak dilakukan pendalaman lebih lanjut karena tidak ada permintaan dari penyidik. Jadi jangan ditafsirkan bahwa para kolega dokter umum maupun dokter forensik itu gegabah atau misalnya tidak serius dalam bekerja, bukan begitu. Kerja mereka menurut saya sudah sesuai standar. Bahwa ada kebutuhan pendalaman ekstra itu memang sangat tergantung pada kecerdasan, kepekaan, keseriusan penyidik. Berarti hakim memutuskan bahwa ke-8 orang itu dengan tuduhan dan dakwaan melakukan pembunuhan dan bahkan pemerkosaan tidak dilengkapi dengan alat bukti sains. Hasil pemeriksaan dokter hanya sampai pada simpulan kematian tidak wajar. Kan semestinya memunculkan pertanyaan, tidak wajarnya yang mana ini tadi kita sebut? Apakah accident, suicide, atau homicide? Dengan demikian, hasil pemeriksaan oleh dokter forensik ini harus dicari sinkron atau tidak dengan keterangan para saksi dan terdakwa. Kalau tidak, sampai kemudian disimpulkan, oke, ternyata kematian tidak wajarnya adalah akibat pembunuhan. Di sini ke loopholes besarnya. Ketika kita atau hakim melakukan pengecekan apakah sinkron atau tidak, sayangnya adalah isi BAP ini adalah kebohongan. Itu problem. Yang menjadi pengantar menuju temuan sains itu mengalami keputusan jembatan. Betul. Jadi dia hidup sendirian. Padahal semestinya sekali lagi sinkron atau tidak dengan pemeriksaan pada aspek-aspek lainnya. Konkretnya keterangan dari para saksi dan juga para terdakwa itu sendiri. Tambah lagi kalau misalnya ada pengecekan CCTV yang sayangnya juga tidak dilakukan, gitu kan? Gitu. Ditambah lagi terutama yang 5 terdakwa itu punya alibi yang sangat kuat itu. Dia ada di rumah pada malam minggu. Berarti tidak sinkron dong? Saksi kuncinya tinggal Pak RT. Ya berarti tidak sinkron kan? Tidak sinkron. Enggak sih. Karena tidak sinkron maka pembunuhan kah? Tanda tanya. Problemnya itu di situ. Nah, kalau problem itu di situ, Nah, terkesan, saya lanjut sedikit. Terkesan bahwa penyidik atau oknum penyidik ini ingin meyakinkan hakim, ayo kita bikin sinkron. Caranya bagaimana? Baku. Sebagaimana pengakuan Sakatatal. Sebagaimana foto-foto yang tersebar. Walaupun kemudian dari pihak Polda Jabar mengatakan itu bukan penganiayaan oleh penyidik. Digebukin oleh teman-teman yang ditahan. Oke lah, saya mengacu Sakatatal saja deh. Sakatatal bilang, penasihat hukum bilang itu digebuki oleh penyidik. Nah, supaya sinkron, akhirnya dikondisikanlah sedemikian rupa agar para terperiksa ini mengeluarkan keterangan-keterangan yang sinkron. Kan aspek sains itu kan tidak bisa dipatahkan dengan sosial. Gimana maksudnya? Gini loh, kalau bersaing gitu kan. Aspeknya gini loh. Aspek sains itu adalah sesuatu yang dibuktikan secara ilmiah, kebenarannya. Absolut. Kan tidak bisa dipatahkan dengan pernyataan, dengan BAP. Sangat tepat. Kang Deddy sarjana hukum. Iya, sarjana hukum. Pernah berprofesi sebagai hakim? Belum pernah. Pernah jadi pengacara? Belum pernah. Pernah jadi polisi? Belum pernah. Tapi tepat simpulannya. Kita sinkron memandang bahwa bahkan psikologi forensik menyimpulkannya begini kan. Barang yang paling potensial merusak pengungkapan fakta itu keterangan. Jadi benar. Ketika misalnya diadu antara keterangan para saksi
para terdakwa diadu dengan hasil uji otopsi oleh dokter forensik, ini unggul. Ya. Kalau dalam ilmu administrasi saya kan begini. Ya, ya. Cek bisa dibikin kwitansi bisa dibikin mundur. Oke. Kemudian materai bisa ngambil materai yang tahun yang lalu. Tapi bukti digital di bank kan nggak bisa dibohongi. Kan polisi kalau sudah begitu ngacu pada bukti digital di bank. Iya, dong. orang boleh ngomong, boleh membual kan ibaratnya Boleh begitu. membantah. Iya, boleh membantah. Tapi uji otopsi pemeriksaan oleh dokter forensiknya kan tidak terbantahkan gitu ya. Iya. Terbantahkan. Penusukan itu tidak ada. Tidak ada. Dalam uji forensik. Tidak ada. Mau bilang apa? Nah, ketika penusukan tidak ada dalam uji forensik, ketika bukti sains gitu loh ya, bahwa pembunuhan dilakukan oleh mereka tidak dinyatakan dalam uji forensik, Ya. kemudian pengakuan dibuat dalam bentuk siksaan, Ya. semestinya dari sisi keadilan, apa yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum? Tidak P21. Tidak P21. Sejujurnya saya juga makanya kan awalnya saya berpikir ini situasi ini tampaknya terwakili oleh istilah police misconduct. Sepertinya memang penyimpangan terjadi di kepolisian. Ya, Tapi setelah saya baca berkas, lalu saya ketemu sekian banyak orang, saya menganggap istilah police misconduct tidak lagi representatif. iya, Yang lebih mencerminkan situasi yang sebenarnya adalah miscarriage of justice. arti. Penegakan hukum yang sesat. Kalau bicara penegakan hukum, ini bukan hanya polisi. Ada di kepolisian, ada di kejaksaan, ada di lembaga peradilan. Nah, kan kesesatannya sudah terjadi, sudah jadi vonis, bahkan sudah inkrah. Orang sudah dipidana seumur hidup dan ini bukan main-main. Kita udah 8 tahun. Ya kan? Baru jalan 8 tahun. Iya, baru jalan. Nah, kemudian Ketawa getir. hati saya terpanggil itu kan persoalan ini 7 orang dipendam seumur hidup, nanti ditambah PG 8 orang akan hukuman mati. Saya tuh jujur aja terpanggil dari sisi itu. Ini kemanusiaan saya bilang. Nah, bagaimana cara menyelamatkan mereka? Satu-satunya langkah atau upaya luar biasa yang bisa dilakukan adalah PK. PK. Tetapi begini, saya secara positif ingin memberikan makna baru tentang profesionalisme kepolisian. Begini kan, saya yakin Kang Dedi udah tahu. Syarat PK atau peninjauan kembali itu harus ada apa? Novel. Harus ada novum, alat bukti baru. Baru. Pertanyaan, yang bertugas cari alat bukti baru itu siapa? Bertugas cari alat bukti baru, ya mungkin kalau hari ini Ya. satu pendamping pengacaranya Betul. dong. Ya kan, Dan kedua siapa? terdakwanya. Betul, mereka kan. Lah kalian yang butuh, kalian yang cari dong. Kan ibaratnya begitu kan. Kalian yang mau PK, kalian yang cari dong. Iya. Memang normatif begitu. Iya. Tapi sekali lagi saya ingin mengajak atau mengundang teman-teman di kepolisian itu punya definisi baru tentang profesionalisme. Oke. Titik berangkatnya juga dari PK. Begini kan. Polri ini kan selama ini selalu bangga sekali mengatakan kami mengungkap kasus dengan pendekatan saintifik. Betul ya? Oke. Itu polisi selalu mengatakan itu kan? Saintifik. Nah, sekarang kita minta Polri konsekuen dengan itu. Caranya eksaminasi proses saintifik yang sudah atau belum mereka lakukan sejak tingkat polsek. Polsek bagaimana, Polres bagaimana, Polda bagaimana. Oke. Kalau dari hasil pengecekan atau eksaminasi itu ternyata Polri menemukan dan menginsafi, iya ya, ternyata kita ini melakukan uji saintifik tidak memadai. Itu kan temuan, Ya. betul? Betul. Nah, justru Polri lah sekarang yang membawa temuan itu untuk proses PK. Oke. Besar hati kan, besar sekali jiwa Polri. Besar sampai merinding. Keren banget itu kalau dilakukan. Iya, Polri hadir melindungi rakyat, betul. mengayomi. Kepastian, kemanfaatan, keadilan terpenuhi itu. Jadi alih-alih menunggu terpidana dan penasihat hukum mereka jungkir balik cari novum, justru Polri yang dengan kebesaran jiwa membawa novum bahwa uji saintifik kami tidak memadai ke proses PK. Iya. Dan kalau PK diawali dengan proses normatif yang tadi saya sebut, Ya. yaitu terpidana dan penasihat Pengacara. hukum yang Ya. cari novum, lalu hasil PK-nya 180 derajat berbeda dari situasi yang sekarang, pasti akan ada yang dipermalukan. Betul. Pasti akan ada yang dipermalukan. Betul. Tapi sebaliknya, kalau Polri
maulah mendengar apa yang menjadi pemikiran saya ini tentang definisi baru profesionalisme kepolisian. Ada tidak pihak yang dipermalukan? Tidak ada. Kita justru bangga kan? Justru Polri, Bangga luar Polri biasa. tampil menjadi kelembagaan yang melakukan reformasi secara total. Kan yang salah bukan Polri selama ini, yang salah adalah oknum yang menyalahgunakan kekuasaan, justru mencederai, mencoreng nama besar Polri. Kalau itu keluar instruksi itu dari Jenderal Listio Sigit, seperti halnya instruksi Jenderal Listio Sigit dalam kasus Ferdy Sambo. Ya. Husnul khotimah orang itu kalau selesai jadi Kapolri. Artinya diselesaikan. Sepertinya kan masa Jenderal Listio sebagai Kapolri kan tidak lama lagi kan saya pikir kan. Usia apa tuh usia? Kita ngejawab dulu. Hitung-hitungan. Ya. Kan ini kepemimpinan Polri harus terus mengalami pembaruan. Nah kalau misalnya sekali lagi Jenderal Listio Sigit mengeluarkan instruksi itu, lalu berlanjutlah sampai ke PK, betul-betul Jenderal ini mengakhiri masa jabatannya dengan luar biasa. Dan anak-anak ini keluar dari penjara, disambut oleh Polri, diantar ke rumahnya, menemui keluarganya, top. Wah, kalau di luar negeri belum selesai itu. Kalau di luar negeri Ditambah? gugatan. Janganlah, nggak usah. Police misconduct compensation. Oke. Ganti rugi terhadap penyimpangan kerja oleh kepolisian. Iya, kita ini warga masyarakat berhak untuk berharap dan berdoa. Kan memberikan yang terbaik bagi keluarga korban dan keluarga terpidana yang dituduh. Ya, kita tidak akan melakukan ini kalau tidak ada keraguan. Karena kita ada keraguan, ya kita terus menyajikan. Terima kasih. Terima kasih Kang Deddy. Terima kasih banyak sudah bisa memberikan pengetahuan bagi kita, bukan karena ramalan atau karena kesurupan, tapi pendekatan ilmu pengetahuan. Inilah podcast yang dimulai tanpa aba-aba. Saya memang biasa alamiah aja. Alamiah. Memang saya bukan kayak orang-orang podcast kayak gitu. Iya. Memang kerjanya juga keliling kampung. Hanya kebetulan sekarang menemukan satu peristiwa yang aduh ini harus selesai deh. Walaupun ke saya banyak yang larang. Bang Deddy ini politis. Enggak, ini kemanusiaan. Saya nggak bisa. Kalau saya udah menyangkut tanggung jawab kemanusiaan dan panggilan jiwa, saya maju terus membela orang yang terzolimi.